Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti betarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Mari Bapak Ibu kita syukuri anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum kami Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh indahnya Tuhan, oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasihmu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik bagi kami. Yesus Tuhanku, Yesus ku Bapakku. Mari sama setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biar kami rasakan hadirat-Mu mengalir bagi setiap hati kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Bapakku Yesusku. Mari sentuh hati kami. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Ada Tuhan menjamah setiap kami, memulihkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau hidup Tuhan mengawali pagi hari ini dengan kasih-Mu. Kami mengawali pagi hari ini Tuhan dengan kekuatan-Mu Bapa. Itu sebabnya Tuhan kami rindu kuasa Tuhan tercurah bagi setiap kami pagi hari ini. Karena kami tidak akan mampu menghadapi setiap masalah persoalan. Apapun yang boleh menghadang kami di setiap hari ini Tuhan khususnya. Hanya Tuhanlah kekuatan kami. Hanya Tuhanlah gunung batu kami. Haleluya. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami Tuhan. Jamalah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata bagi kami. Kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu Bapa.
Setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan, biarlah kami berjalan bersama Yesus. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat segala Glory bagimu berkat-berkat-Mu. Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Oh, Kami Yesus. bangga punya Allah seperti-Mu Yesusku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Biar kiranya Tuhan Roh Kudus mengalir dan terus memenuhi kami dan terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Sebelum kami berdoa banyak lagi kepadamu Tuhan, sebelum kami jalankan aktivitas kami mau dengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mari Bapak urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikanlah Tuhan isi hati-Mu bagi kami supaya kami mengerti, semakin mengerti apa Tuhan, tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh hamba-Nya Bapak Gembala kita. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama-Mu. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya melayani kita firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan ini jadi sebuah komitmen kami dari dalam. Haleluya. Bapak, biarlah apa yang kami ungkapkan pada pagi hari ini, biarlah ini komitmen kami Tuhan, bahwa kami terus mau mencintai Yesus dalam segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan. Kami tahu bahwa mencintai Yesus tanpa segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hati, itu adalah merupakan cinta yang tidak bertanggung jawab. Tuhan tolonglah kami, Roh Kudus-Mu bekerjalah bagi kami Tuhan. Kami mau mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami. Dan dengan demikianlah kami akan menerima uluran tangan Tuhan dalam berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapa. Kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Ya. Mari coba kita buka dulu Alkitab kita. Baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Silakan Baim baca.
Pak. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ini kita lihat di situ ada banyak kata-kata yang begitu menarik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, mendatangkan kebaikan. Nah ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, lalu selanjutnya katakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja, ini firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita? Segala sesuatu. Allah turut bekerja. Mau apapun itu, keadaan apapun itu, situasi apapun itu, pergumulan apapun itu, Allah mau turut bekerja. Nah, untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, ingat ya, mendatangkan kebaikan loh. Bisa saja Allah bekerja dalam kesusahan. Kita diizinkan kesusahan, diizinkan. Loh, di mana Allah turut bekerja? Nah, Dia bekerja dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam pergumulan yang kita, Dia ikut bekerja. Ya, mendatangkan kebaikan. Di mana kebaikannya? Ingat loh, saudara. Kenapa seringkali Tuhan pakai kesusahan, penderitaan, kesulitan? Karena penderitaan, kesusahan, kesulitan itu kebanyakan ada di dalam pola itu manusia. Ini membuat orang dekat dengan Tuhan. Dia cari Tuhan, dia berdoa, dia sungguh-sungguh ke Tuhan. Nah, inilah yang mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Tuhan buat masalah, Tuhan izinkan problem, masalah, Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan yang berat ada pada kita, supaya kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Supaya kita sadar kita butuh Tuhan. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita berpikir, di mana sih Tuhan ini bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Aku ada begini, kok Tuhan nggak buat sesuatu? Nah, ini yang kita harus lihat loh Bapak Ibu Saudara. Saya bilang segala sesuatu itu semua, global semua. Nah, baru kita masuk nih kepada yang sesungguhnya. Di bagian terakhir dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Coba baca sekali lagi, baik. Baca sekali lagi. Baik. Wah, jangan tidur nak. Baca. Enggak, Pak. Ayat 8 tadi, Pak. 28 itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Terus. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, mengasihi Dia terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ini harus kita lihat. Bagi siapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Nah, coba kita cek. Saya apakah saya orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan enggak saya. Jangan tuntut Tuhan bekerja dalam segala sesuatu buat kita, sementara kita nggak mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat bukti-bukti orang yang mengasihi Tuhan. Ya, yang pertama, dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, tentulah kamu menuruti segala perintahku. Ya, kalau kamu mengasihi aku, tentulah kamu menuruti segala perintahku. Ayo, kita mau bertanya nih, kita semua yang ada di Zoom ini, sudahkah aku mengasihi Tuhan? Jawablah dengan jawaban tadi. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang menuruti perintahnya. Berarti, kalau kita mau bertanya, sudahkah aku mengasihi Tuhan? Tanyakanlah dirimu, hai jiwaku, apakah engkau menjadi penurut firman?
Kalau tidak, kita cuman lips doang. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu cuma nyanyi. Tapi prinsip mengasihi Tuhan itu masuk terus dengan nyanyian begitu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah itu dia. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ini bukti orang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita nggak merenungkan firman, nggak melakukan firman, Bapak Ibu, saya bukan Tuhan, saya hamba Tuhan. Tapi saya harus mau bilang, Tuhan pasti bilang, sorry, aku tidak pernah turun tangan dalam persoalan apapun persoalanmu. Ya, Tuhan sedang bilang, sorry, aku tidak pernah terlibat dan aku tidak pernah turun tangan dalam semua pergumulanmu, persoalanmu. Walaupun kau bilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, aku tidak terlibat di situ. Itu kira-kira yang Tuhan mau bilang bagi kita. Jadi berarti Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya untuk kita mendengar dan melakukan. Kan Bapak Ibu kan udah tahu kan firman Tuhan berkata apa? Itu seringkali pengkhotbah, apalagi orang-orang dari orang Siwanti, orang-orang dari timur, kalau khotbah di gereja, pasti nggak lupa kalimatnya gini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan, kapankah kita berbahagia? Saat kita mendengar dan melakukan firman. Jadi kalau ada yang tersinggung, sakit hati mendengarkan firman, saya percaya hatinya tidak dikasih ke Tuhan. Di telinganya cuman berpikir, gua disinggung, gua ditembak, gue mau disinggung, mau ditembak, bodo amat. Yang penting hari ini saya nggak mau kehilangan kebahagiaan. Karena yang saya tahu firman Tuhan berkata, hanya orang yang mendengar dan melakukan firman-lah yang berbahagia. Urusan tembak-menembak ya terserah pendetanya lah. Tapi kalau pendetanya itu tembak-tembakin begitu, singgung-singgungin begitu, itu urusannya itu. Yang penting bagi kita sekarang, aku tidak mau kehilangan momentum, yaitu kebahagiaan. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus lihat bahwa kita akan Tuhan terlibat bagi kita jikalau kita mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan yang pertama tadi, dia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, siapakah orang yang mengasihi Tuhan itu? Yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang dipercayakan kepada dia. Kita bertanggung jawab. Jadi kalau kau mengasihi Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Sebagai anak, bertanggung jawab sebagai anak. Sebagai orang tua, bertanggung jawab sebagai orang tua. Sebagai karyawan, bertanggung jawab sebagai karyawan. Sebagai pebisnis, bertanggung jawab sebagai pebisnis. Sebagai mahasiswa, bertanggung jawab sebagai mahasiswa. Apa tanggung jawabnya? Belajar, belajar, belajar. Persiapkan diri, persiapkan diri, persiapkan diri. Ini tanggung jawabnya. Tanggung jawab orang tua. Kita harus ada sebagai tanggung jawab orang tua. Jangan menyakiti anak-anakmu seperti kemarin. Lalu tanggung jawab yang lain, membesarkan mereka, menghidupi mereka, membuat mereka berbahagia dalam tanggung jawab kita. Ini yang Tuhan mau bilang, aku akan terlibat kepada orang begini. Tapi kita bilang kita mengasihi, kita Tuhan Tuhan turut bekerja, tapi kita nggak bertanggung jawab. Tuhan tidak bodoh. Tanggung jawab tentang waktu. Kau buang-buang waktu. Nggak mau memakai waktu untuk berdoa, memuji Tuhan, menyembah. Itu orang nggak bertanggung jawab. Ingat lu Bapak Ibu,
Kita diberikan Tuhan kesempatan hidup. Tuhan butuh pujian penyembahan dari mulutmu. Tuhan butuh engkau melebarkan kerajaannya. Itu tanggung jawab kita loh Bapak Ibu Saudara. Tapi sudahkah kita bertanggung jawab? Kalau saya sebagai pengerja, bertanggung jawab saya sebagai pengerja. Kalau saya sebagai pendeta, bertanggung jawab saya sebagai pendeta. Kalau saya sebagai diaken, bertanggung jawab saya sebagai diaken. Sebagai penatua, bertanggung jawab saya. Bertanggung jawab saya sebagai pendoa. Yo, Bapak Ibu, mari lihat. Jangan tuntut Tuhan dia turut bekerja, sementara kita bukan orang yang bertanggung jawab. Itulah Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, Allah turut bekerja bagi mereka siapa? Yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga adalah, siapa orang yang mengasihi Tuhan itu? Yang pertama tadi, yang menuruti perintah Tuhan. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, orang pekerja keras. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan itu? Pekerja keras. Enggak hidup santai, saudara. Coba cek jam hidupmu. 24 kurang 8, berapa itu? 24 kurang 8 berapa? Ayo, Wanti, 24 kurang 8 berapa? 16. 16, Pak. Yo, 16 jam itu apa yang kita kerjakan? Kalau saya pendeta umpamanya, apa yang kukerjakan? Apakah aku ada duduk di meja untuk belajar, mempersiapkan diri, berdoa, kerja keras? Kalau saya ada terlibat dalam usaha, apakah saya kerjakan usaha itu dengan kerja keras? 16 jam kemana saja kita? Bukankah pengkhotbah berkata, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ya. 16 jam. Karena apa? Kenapa 16 jam? Karena 8 jam itu adalah merupakan waktu kita tidur. Itu kepotong istirahat lah, karena mungkin tidurnya kita bukan 8 jam, tapi ada istirahat ini, ada itu. 16 jam sudahkah maksimal kita lakukan? Ibarat orang bertani, ya bukan 16 jam ya, sorry, salah. 8 jam, sorry. Kita diberikan waktu 8 jam. Kerja, anggaplah menjadi perusahaan. Sebenarnya lebih dari 8 jam, tapi 8 jam lah taruh. 8 jam itu sudahkah kita pakai dengan maksimal? Sudah kita pakai maksimal ke 8 jam. Ya. Kalau menurut saya sih 16 jam, tapi ya oke, kita pakai perusahaan punya. 16 jam itu udah kita pakai belum dengan maksimal. Sudah sungguh-sungguh kita belum pakai itu semuanya. Jadi itulah yang perlu kita harus renungkan. Kenapa Tuhan tidak terlibat dalam segala perkara dalam hidup saya untuk mendatangkan kebaikan? Renungkanlah. Mungkin saya belum mengasihi Tuhan dengan mendengar dan melakukan firman. Mungkin saya belum bertanggung jawab dalam apa yang dipercayakan kepada saya. Mungkin saya belum bekerja keras dalam perjalanan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berkati firman-Mu buat kami semua. Tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mute-nya Pak, mute-nya. Pasti terus mute-nya. Mute-nya pasti terus. Pasti terus. Baik, mari kita berdoa, naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Apa yang digerakkan oleh Tuhan, kita sama-sama menaikkan kepada Tuhan Yesus di pagi ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, kudus dan mulialah Engkau ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik mengasihi kami ya Bapa. Tuhan,
kami bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, karena sungguh baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, memberikan kami kesehatan yang prima di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sudah memuji memuliakan Engkau lewat pujian penyembahan kami di pagi hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, demikian juga terutama kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu, karena di dalamnya Engkau terlibat ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami yang mendengarkan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, karena firman-Mu itu hidup bagi kami ya Bapa, sehingga kami melangkah kemanapun kami berjalan bersama dengan Engkau-lah ya Tuhan. Engkau menyinari setiap langkah dan jalan kami sebagai sulu dan tongkat kami ya Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada jaminan kehidupan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau bertambah-tambahkan roh hikmat, marifat, karena Yesus sangat mengasihi hamba-Mu, biar banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu Tuhan, sudah percayakan melalui gereja kami, GBI Mawar Saron, Harapan Indah, Harapan Elok, Segara City, bahkan cabang-cabang yang lain. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tersungkur, hati yang bersukacita ya Tuhan Yesus. Datang menyerah, berseru ke dalam tangan-Mu, memanggil nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik dalam pergumulan, baik dalam permasalahan, bahkan kepecikan yang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Ketika kami datang berserah kepada-Mu, berseru menyerahkannya, tentu ada jawaban kami terima, karena Engkaulah jaminan dan haleluya yang sanggup memberi jawaban atas segala pergumulan yang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih, bebaskan kami dari segala permasalahan apapun ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus yang sanggup menopang kami ketika kami jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang sanggup menopang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, alirkan Roh Kudus-Mu, kuatkan iman percaya kami, semakin hari semakin teguh di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, jamah kesetiaan kami. Kami percaya Tuhan dapat melihat, walaupun kami tidak setia, tetapi Engkau Tuhan tetap setia dalam hidup kami Bapa. Selalu mengasihi kami, bahkan memberi kami jalan keluar di saat pintu-pintu tertutup ya Tuhan. Hanya Roh Tuhan yang dapat membukakan pintu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, aku serahkan seluruh sidang jemaat-Mu, Harapan Indah, Harapan Elok, Segara City, bahkan cabang-cabang yang lain. Tuhan menjamah seluruh jiwa, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup kami, dari yang terkecil hingga yang tertua ya Tuhan. Engkau berkati semuanya, karena dari Engkaulah sumber kehidupan ya Bapa. Layaklah kami mensyukuri Bapa berkat-Mu siang dan malam, karena Engkau mencurahkan mengalir seperti sungai yang tidak pernah terputus. Itulah berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat pagi hari ini yang masuk di dalam Zoom ya Tuhan Yesus. Siapa kami Tuhan? Hanya Engkau yang dapat melihat hati kami. Selidiki hati kami lebih dalam lagi Bapa, supaya kami lebih lagi mengenal kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang ada dalam Zoom ini Tuhan, karena kami senantiasa mempersiapkan diri kami, mendahulukan Engkau Bapa dalam hidup kami. Suatu senantiasa kebahagiaan tersendiri, karena kami dapat memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik.
Sebelum kami beranjak dan beraktivitas kami, lawatan Tuhan menjamah mengurapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk segala program-program gerejamu Tuhan, yang sudah ditentukan di gereja kami Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan dan menjalankan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami hanya mempermuliakan Engkau lewat pelayanan, penyembahan, pujian kami di gereja kamu. Tuhan, Engkau senantiasa bertambah-tambahkan jiwa di gereja kami Tuhan. Kami tidak ingin melihat lagi bangku-bangku yang kosong di gereja kami, karena melalui kami Tuhan, anak-anak-Mu senantiasa bersaksi, bahkan membawa jiwa ke hadapan-Mu untuk senantiasa memperkenalkan kebenaran firman-Mu dan senantiasa supaya mereka juga dapat menikmati kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Tuhan, genapinlah firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, supaya kami kuat dan gagah senantiasa oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa ya Tuhan untuk doa misi kami Tuhan, kerinduan kami Bapa di surga, Bapa yang baik, mendapatkan ruko yang di dekat pasar Pamili RT 17 RW 17 Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, tiada yang mustahil Bapa. Ruko ini menjadi milik GB Mawar Saron Harapan Indah ya Tuhan, karena kami percaya melibatkan Engkau di dalamnya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, tidak ada kemampuan dan kekuatan kami sebagai manusia, tetapi kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang mampu menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kepadamu lah Tuhan Yesus pengurusan ruko ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapa. Kami percaya ini proyek Tuhan, Engkau terlibat dan berdaulat di atasnya ya Bapa, sehingga ruko ini tepat pada waktunya kami dapat memilikinya. Tuhan, kami senantiasa berharap pendonatur atau dana yang kami butuhkan kurang lebih 11 miliar ya Tuhan. Kami percaya di tangan-Mu ada tersedia Tuhan. Kami datang kepadamu berserah. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami buka jalan ya Tuhan Yesus. Terima kasih, demikian dokumen-dokumen yang kami butuhkan. Biarlah senantiasa Engkau menjamah Tuhan Yesus. Demikian para panitia yang sudah dibentuk ya Tuhan, untuk menjalankan ya Tuhan, roda pembangunan ini Bapa. Biarlah Engkau senantiasa campur tangan, berkati seluruh panitia bersatu hati ya Bapa, sehingga ada terobosan-terobosan baru ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus ruko ini menjadi tepat kami miliki ya Tuhan, karena Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa, diserahkan seluruh pengurusannya hanya ke dalam nama-Mu saja. Terpujilah Tuhan, kami berdoa lebih dalam lagi Tuhan Yesus, untuk negara dan bangsa yang kami cintai ya Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia penuh kemuliaan-Mu, dari Sabang sampai Merauke lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Adakan keamanan kemakmuran di negeri kami ini Tuhan, sehingga masyarakat yang ada di Indonesia ini mengalami kemajuan. Damai sejahtera yang Tuhan beri bagi umat-Mu yang ada di Indonesia kami ini Tuhan. Berkati Tuhan gereja-gereja yang ada di bangsa kami ini. Biarlah melalui gereja-gereja kami Tuhan, Tuhan ada keamanan, ada kenyamanan di negeri kami ini, karena di dalam gereja itu ada hamba-hamba-Mu yang berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Engkau pakailah gereja-gereja sebagai penyejuk dan penyelamat di dalam bangsa kami ini Bapa. Makasih Roh Kudus, berkati juga para misionaris, para pendeta-pendeta pelayan, penginjil ya Tuhan yang melayani di desa, di pelosok. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah di antara negeri kami ini Injil dikabarkan ya Bapa, supaya kerajaan-Mu ditinggikan di bangsa kami ini. Terima kasih Roh Kudus, berkatilah bangsa kami ini, berkati keamanan kami, Densus 88, Mabes Polri, Mabes TNI, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapan baru turun atas keamanan di negeri
negeri kami ini Bapa. Jamah mereka Tuhan, kami tolak segala kuasa-kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan. Roh kegelapan di bangsa kami, roh teroris Tuhan, kami patahkan kuasa-kuasa yang mau mencoba merongrong bangsa kami, patahkan kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, roh Tuhan ada atas bangsa kami, supaya di bangsa kami ekonomi maju, rakyat makmur karena Yesus mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terlebih pemilu tahun 2024 kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berperkara atas pemilu nanti Bapa. Biarlah siapa yang terpilih itu semua karena pilihan Tuhan. Tuhan beri kedamaian ya Bapa di saat pemilu nanti, tidak ada huru hara. Tuhan kami serahkan semua. Pilihan mula yang terbaik untuk para pemimpin di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan Yesus. Oh haleluya, untuk menara doa ya Tuhan yang ada di Harapan Elok ya Tuhan, di rumah Bapak Gembala sidang kami Tuhan di lantai 3 ya Bapak. Kami rindu Tuhan di mana kami tinggal di kota ini, supaya kami berdoa ya Tuhan melalui menara doa ini. Banyak senantiasa Tuhan, oh haleluya, jiwa-jiwa dimenangkan di areal kami di mana kami tinggal. Berdoa untuk kota sejauh mata memandang, demikian Engkau menjamah ya Tuhan Yesus, sehingga di daerah kami Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, petobat-petobat baru untuk datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami senantiasa Tuhan jemaat-Mu rindu untuk berdoa di menara doa yang sudah ditentukan ya Tuhan Yesus. Kami serahkan menara doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, sehingga apa yang kami doakan dalam menara doa ini, semua bangsa dan negara kehidupan kami, semua kami percaya ada jawaban yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk Natal kami Tuhan Yesus, di mana panitia sudah terbentuk ya Tuhan. Kami bahkan hari sudah ditentukan tanggal 10 Desember Tuhan. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam acara Natal kami, Natal gabungan GBI Mawar Saron, Harapan Indah, Harapan Elok, Segara City. Berkaryalah Engkau di dalamnya Tuhan. Tentu segala apapun yang ada di dalam rencana kami Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan Yesus ada terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di pagi hari ini Tuhan. Masih banyak ingin kami doakan ya Tuhan, tapi terutama kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, yang di rumah maupun di rumah-rumah sakit Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau tabib yang ajaib, dokter yang mulia Tuhan, di tangan-Mu lah tersedia kesembuhan. Kami percaya, pulihkanlah Tuhan, sembuhkanlah jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit, karena kami tahu Engkaulah dokter yang ajaib ya Tuhan. Engkau pakai obat-obat yang mereka pakai Tuhan menjadi alat prasarana, pakai juga para medis yang menangani Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus ada kesembuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Demikian kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang merindukan momongan ya Tuhan, merindukan keturunan, Engkau jamah buah kandungan mereka, karena di dalam Engkaulah yang senantiasa ada jaminan ya Tuhan, yang selalu memberkati, memberi apa yang diminta oleh jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang merindukan keturunan Engkau jamah di dalam nama Yesus Kristus. Berkati buah kandungan mereka yang selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, inilah doa kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini, karena Engkau mencukupkan apa yang kami makan dan kami butuhkan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih, ini doa kami Bapa, jauh kurang sempurna, Engkaulah yang menyempurnakan seturut dengan kehendak Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, melihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita sama-sama diberkati Tuhan di pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani di pagi hari ini. Tuhan Yesus. Kita mau dengar untuk firman Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Firman Jebuah untuk firman Tuhan. Lalu untuk doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Utauruk.